Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melakukan sesi terakhir di jam 10 lewat. Salam hormat buat senior kita. Tadi ada Pak Jenderal Sapril, Profesor Tan, Ya, terima kasih. Purnama, dan lain sebagainya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, yang tidak mewakili salam hormat kami. Baik, pada sesi terakhir ini, kebetulan ini Prof, kami juga sedang berada di luar daerah, lagi di Batam, jadi hanya mungkin menghormati semangat kebersamaan kita di kasih ini. Dan melihat semangat Profesor sudah menggambarkan bagaimana fokusnya tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus di Danau Kerinci. Kemudian ada DOB yang dibelas oleh Bang Chandra Purnama. Kemudian terakhir ada juga masalah percepatan pengembangan bandara Pati Parbo. Di sini perlu kami sampaikan mungkin secara sederhana lebih singkat, tapi nanti secara agak depan kami berharap IKJ ini dengan bermunculnya orang-orang tokoh-tokoh Kerinci akan memberikan warna baru dalam pengembangan Kerinci ke depan. Tentu terkait bandara yang perlu kami sampaikan bahwa kondisi bandara kita saat ini memang secara faktanya kegiatan hampir stagnan karena kita dilanda COVID 2 tahun lebih. Sampai saat ini tanda-tanda dilakukan operasional bandara itu sendiri. Padahal kondisi saat ini bandara ini sangat bisa melakukan hubungan untuk ke Jambi di saat transportasi darat macetnya batu bara, sangat tugas-tugas baik aparatur sipil maupun katakanlah bisnis maupun kunjungan keluarga terkait bandara itu sendiri. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa bandara di Pati Parbo sepanjang yang kami ketahui saat ini bandara kita ini rencana kebutuhan pengembangan bandara itu sekitar 50 hektar yang dibutuhkan. Yang baru ada saat ini adalah 44, sekian yang sudah tanah ini kita serahkan, kita hibahkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti, untuk dibangun, untuk dikembangkan. Dari 44 itu sendiri baru hanya 3,75 yang sudah bersertifikat. Itu digunakan untuk runway dan terminal lama. Kemudian panjang landasan bandara kita yang ada saat ini 1,8. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa bandara berdasarkan penelitian dari pihak perhubungan Kabupaten Kerinci, kemampuan bandara kita itu kalau untuk dipanjangkan mungkin sudah sudah terkendala. Pertama ada perhitungan secara sisi untuk pendaratan pesawat. Kalau kita panjangkan untuk kapasitas pesawat besar itu akan mengalami kendala karena terlalu berdekatan dengan perbukitan atau gunung yang ada di sekitar sana. Nah, yang mungkin yang bisa yang saat ini itu adalah kita mengembangkan bandara dan sisi daratnya dan pelebaran landasan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana proses yang disampaikan Bang Chandra tadi,
pembebasan lahan. Nah ini memang kendala yang sangat krusial yang sudah berjalan sekian lama. Kita ketahui bahwa tahun 2017 itu kita sudah disupport oleh anggaran APBD provinsi sekitar hampir 7 miliar. Kemudian ada di tahun 2018 ada 4 miliar. Kemudian tahun 2019 ada 5,5 miliar. Kemudian 2020 1,2. Nah, kendala yang kita hadapi dalam pembebasan lahan itu sendiri, pertama adalah masih banyaknya masyarakat yang masih belum bisa menerima sesuai dengan kajian daripada KJPP ini. Jadi, istilahnya untuk penilai daripada harga tanah itu. Kemudian ada juga pemilik tanah warisan yang kelompoknya sangat banyak dalam suatu bidang tanah itu sendiri. Itu kendala yang dihadapi selama ini. Nah, dalam persoalan ini, anggaran provinsi yang selama ini menjadi kendala adalah bantuan ini sering diberikan di APBD perubahan. Seperti di tahun ini juga, tahun 2022, informasi terakhir kami dapatkan, juga ada kucuran kali ini bentuk rencana awal yang sudah dibantu 20 miliar. Sisa yang tahun 2022 ini baru kami dapatkan informasi itu juga dikucurkan di APBD perubahan untuk 2,5 miliar. Sementara kebutuhan kita untuk kebutuhan rencana bandara yang 50 hektar, kita masih butuh sekitar 810 hektar lagi yang harus kita bebaskan dengan anggaran sekitar lebih kurang 9 atau 10 miliar. Nah, inilah kondisi real di lapangan, baik masalah pembebasan lahan, sisi daratnya maupun sisi pelebarannya. Nah, sekarang ini bandara kita, kalau sisi pembangunannya dari segi APBN-nya tahun 2021 itu sudah dibantu untuk penimbunan kawasan bagian baratnya yang arahnya ke daerah arah arah ke Kota Iman sebelah kanannya. Itu pun sampai saat ini baru tahap penimbunan sekitar 15 miliar dari APBN pusat. Itu pun dikucurkan dalam tahun jamak, itu dilaksanakan tahun 2021 tahun 2022. Nah, mungkin tahun 2023 ini ada rencana pengembangan daripada terminal itu sendiri dan pengembangan apronnya dan juga taxiway-nya untuk antara lintasan Pacuna sama apronnya untuk dipindahkan posisinya supaya ini bisa betul-betul bisa didarati oleh pesawat yang mungkin lebih nyaman dan mungkin bisa lebih frekuensinya bisa lebih banyak. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal, memang selama ini kita dari sisi kebijakan yang agak sedikit terobosan, itu yang mungkin kita agak lemah. Kalau berbicara masalah terobosan, tentu kita butuh lobby, butuh kerjasama antar daerah, apalagi kalau pariwisata kerinci kita harus menggandeng Sumatera Barat karena mereka dari sisi untuk pariwisatanya, untuk akses fasilitas mereka sudah sangat memungkinkan untuk kita melakukan kerjasama dengan semua. Jadi bahwa kita mau ke Kerinci ini, kalau badan saja sudah pegal 3 hari, ya artinya apa yang harus dinikmati. Tentu kita berharap setidak-tidaknya akses dalam waktu jangka pendek, minimal akses Sumatera Barat, Jambi dan Padang itu bisa dilalui oleh pesawat, dan bisa saja ke depan nanti kita berpikir bagaimana wisatawan dari dari Jakarta bisa berlibur ke Kerinci
di hari Jumat, mungkin hari Minggu bisa balik lagi ke Jakarta. Alangkah indahnya kita bayangkan seperti itu. Nah, persoalan bandara ini tidak bisa kita kita berpikir hanya berpikir bandara. Dan itu konsep ini harus kita kembangkan ke depan ini bagaimana dari sisi investor untuk mengembangkan pariwisata di Kerinci kita ini, walaupun kita punya pariwisata alam, tapi setidak-tidaknya kita harus butuh investor. Apakah masyarakat Kerinci kita yang punya kemampuan, atau mungkin ada yang punya lobby, punya kenalan, atau mungkin yang memang investor yang kita harapkan bisa masuk ke Kerinci. Selama ini kendala kita di Kabupaten Kerinci dengan berbagai destinasi wisata yang ada, tapi faktanya itu tidak dikelola dengan baik. Air panas itulah adanya dari dahulu, tidak memberikan daya tarik. Kita punya air terjun, tapi akses ke sana yang tidak ada. Demikian juga sepertinya mungkin kalau kita berbicara Kerinci ini terlalu banyak aspek yang harus kita bicarakan, apalagi di sektor pariwisata. Seperti kebun teh, saya pribadi berpikir bagaimana kebun teh yang selama ini sebagai HGU yang mungkin 25 tahun, habisnya baru 2027 atau 2026. Bagaimana kita mengembangkan bahwa nanti di Kayar itu ada klaster pengembangan miniaturnya Kerinci, ada pusat wisata, ada lapangan golfnya, ada ada kebun bunganya, ada mungkin ada wisata wisata alam, ada jogging tracknya, ada mungkin lapangan golf mininya, ada yang bisa dikembangkan. Nah, ini mungkin ke depan harus kita pikirkan supaya disimultan. Kita membangun bandara, walaupun mungkin akses bandara kita tidak bisa kemampuan untuk pesawat besar, tapi setidak-tidaknya fasilitas yang ada di bandara itu betul-betul mampu memberikan frekuensi penerbangan yang lebih banyak. Bisa dari Jakarta, bisa menikmati wisata Kerinci dengan bermacam-macam panorama yang luar biasa. Nah, ini yang kami harapkan apabila kita peserta malam ini mungkin membicarakan masalah bandara, tapi setidak-tidaknya ke depan kita juga harus simultan membangun fasilitas-fasilitas pendukung. Apalah artinya bandara yang kita bangun dengan dengan daya tarik wisatanya yang tidak kita benahi. Tentu ini menjadi kendala juga bagi kita ke depan. Nah, tentu kita dalam hal ini kita harus banyak berharap ke depan. Kita punya keinginan bersama, apalagi di IKC ini punya obsesi dan punya semangat bersama kita untuk saling memperkuat, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan, sehingga ke depan nanti yakin kita Kerinci ini bisa kita kelola dengan baik. Tentu itu mungkin menjadi harapan kita bersama, dan saya berharap juga pada kesempatan ini IKC ini juga bisa memberikan catatan-catatan yang strategis nanti ke depan, supaya bisa menjadikan ini bentuk rekomendasi kita, minimal apakah terlepas diterima pihak katakanlah dari segi pelaksana daripada pemerintah itu sendiri. Setidaknya ke depan ini sudah kita gambaran besar bagaimana kita membangun Kerinci untuk yang lebih tertata dengan baik. Mungkin itu harapan kami, dan mohon maaf kami hanya mungkin tidak bisa menyiapkan slide gambaran kegiatan, karena ini juga posisinya lagi sedang seadanya di luar daerah. Tapi saya menarik tadi supaya oleh Pak Jenderal tadi, saya sering mengikuti di HKKN, Kementerian beliau dan juga di IKC ini. Memang beliau berpikir jangkauan pemikirannya memang cukup jauh ke depan. Tapi setidak-tidaknya ini semangat ini tetap kita dorong. Tapi tentu harus ada pemilahan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mestinya harus kita pilah-pilah. Tapi gaungnya tetap kita butuhkan. Inilah nilai tambah yang bisa kita. Apalah artinya kita di Kerinci, apalagi di Kerinci ini jauh dari Provinsi Jambi, kalau kita tidak memanfaatkan momen, ya mohon maaf, politik ini harus kebijakan yang ada harus kita sinergi.
dari segi politiknya, dari segi katakanlah lobbynya, dari segi katakanlah birokratnya, ini mestinya harus kita berpadu. Kalau kita lemah, apalagi dari sisi provinsi Jambinya sudah jauh tapi tidak diperhatikan lagi, alangkah sayangnya nanti Kerinci ke depan kita ini hanya sebagai tempat orang berkunjung, baik pejabat, tapi kita tidak mendapatkan manfaat ke depan. Nah, ini bagaimana momen ini kita manfaatkan. Minimal manfaat dengan PD ini apa? Apa yang harus kita dapatkan, ini harus kita kaji juga di momen ini sebagai bentuk rekomendasi. Kita punya media, kita punya teman-teman LSM, kita punya orang-orang yang hebat. Bagaimana kita padukan kekuatan ini sehingga ada nilai tawar. Ada bukan hanya kita euforia dengan kita ditetangi tamu, tapi tidak memberikan kontribusi yang bisa diraih oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sengkunu. Dan terakhir ini saya gurau, saya tidak di luar konteks yang saya sampaikan. Memang tadi dari pembicara pertama maupun Pak Sapil maupun tadi Pak Bang Chandra, memang perlu kita pikirkan Kerinci dan Sungai Penuh ini harus memberikan warna yang sama dalam arti alangkah uniknya Sungai Penuh itu disebut bagian daripada Kerinci, tapi namanya berbeda. Tapi tadi sudah disebutkan Bogor, Tangerang, Bekasi, itu namanya tetap muncul walaupun kotanya ada, walaupun kabupatennya ada segala macam, nah ini mestinya harus kita padukan. Saya sering bergurau sama ke wali kota Sungai Penuh, berbicara di luar daerah kapan balik Kerinci, nggak ada bilang kapan balik ke Sungai Penuh, ya kan? Orang Sungai Penuh pun tanpa sadar di Jambi maupun di Jakarta kalau bercerita kapan balik ke Kerinci. Nah, itu kan hal yang mestinya harus kita sadari bahwa ini harus, walaupun sederhana, tapi setidaknya ini kita memberikan bentuk pemikiran, dan mungkin itulah harkat martabat masyarakat kita. Kabupaten Kerinci tidak bisa dipisahkan, harus satu nada dan irama, yaitu simbolnya harus kita perkuat. Mungkin itu masukan dari kami, dan terima kasih. Sederhana sekali pemenang ini ke depan, kendala-kendala yang kita hadapi, baik masalah lahan, pembebasannya, kemudian bagaimana kita ke depan, ini harus lebih banyak kebijakannya, harus kita lebih kuat. Kita nggak bisa lagi menunggu, sebab uang ini banyak nih. Kalau APBD kita nanti dibilang kita daerah nggak punya uang, ya memang faktanya seperti itu. Tapi uangnya sebenarnya banyak beredarnya di pusat. Hampir 2/3 anggaran negara kita itu masih berputar di Jakarta, di kementerian lembaga. Kalau kita tidak mampu mengejar bola untuk melakukan terobosan, menyampaikan proposal, melakukan lobby, ya artinya kita hanya termenung dengan DAU dan DAK yang hanya sedikit sekali bisa kita gunakan untuk belanja infrastruktur. Hanya uang banyak habis, hampir lebih separuh itu untuk belanja pegawai. Mungkin ini yang mestinya harus kita kejar, bagaimana ke depan ini bisa kita rebut, kita menangkap peluang-peluang yang ada di kementerian dengan memfungsikan kemampuan daripada SDM kita. Ini selama ini kami lihat agak apa adanya lah, hanya terpesona dengan dengan anggaran yang ada, tapi lengah dengan peluang yang ada di pusat itu. Uang yang hampir 2/3 dari 3.000 triliun itu, lebih daripada 2.000 triliun itu uangnya masih diperputar di kementerian lembaga yang mestinya harus kita kejar. Mungkin itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini ke depan bisa diskusi ini semakin enak. Sangat banyak topik yang mestinya harus kita diskusikan, baik pariwisata, masalah kebun teh, masalah bagaimana potensi PLTA ke depan dan sebagainya, mesti harus kita berikan. Mungkin tinggal dipilah saja, mungkin moderatornya, catatan penting ini mestinya harus kita inikan sebagai masukan ke depan. Jangan nanti kita berdiskusi tidak ada outputnya, tidak ada outcome-nya yang bisa menjadi pegangan bagi kita dalam mendiskusikan ini. Dan ini adalah bentuk kontribusi kita bersama dalam membangun Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Demikian, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.